Memiliki rumah di kawasan elit tentunya menjadi sebuah impian buat semua orang. Teman-teman, kali ini aku berada di salah satu rumah di perumahan elit di Surabaya Barat. Siapa yang nggak kenal, yang nggak tahu Citraland? Rumah ini itu di kawasan Citraland, Surabaya. Tapi sebelum saya review rumahnya, sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman jangan lupa like, subscribe my YouTube channel, dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya teman-teman akan selalu dapat update seputar properti yang akan saya review buat teman-teman. Siapa tahu salah satu dari kalian adalah pemilik dari salah satu rumah yang akan saya review. Nah, sekarang kita ke rumahnya. Kita bahas rumah ini berdiri di lahan 10x18. Tentunya sangat cukup, bahkan ukuran yang menurut saya banyak orang mencari ya. Kita lihat teman-teman rumahnya dari fasad tampak depannya. Ini rumahnya gayanya American modern dengan sentuhan-sentuhan minimalis di dalamnya. Teman-teman bisa lihat video ini sampai habis. Oke, di bagian depan sini sudah ada carport yang cukup untuk 2 mobil ya. Dan di belakang sini masih ada satu garasi yang bisa untuk menyimpan 1 mobil mewah, teman-teman. Nggak usah khawatir kalau mobil dari teman-teman ini akan kepanasan, akan kehujanan, karena di atas sini sudah diberikan kanopinya. Ini perpaduan kanopinya sangat bagus ya. Ada tempered glassnya ya, yang membuat area carport ini tetap terlihat terang, dan perpaduan juga dengan beton ya. Ini dicor ya, jadi bukan plafon ya, tapi cor-coran, juga kombinasi dengan tempered glass. Ini cukup menarik. Di area depan sini teman-teman sudah disediakan satu space untuk taman ya. Ini sudah ada tandon bawah, dan sudah ada tempat untuk pompa air. Oke. Di area sini ini mungkin bisa dikasih untuk tanaman. Ini cukup manis. Masih ada satu lagi. Ini space sebenarnya saya bingung dengan konsepnya, tapi cukup bagus sih. Bila ini dikasih satu pohon kecil gitu, mungkin dikasih pohon bonsai, itu cukup manis, memberikan sentuhan asri di rumah ini. Oke, sekarang kita bahas depannya. Di plafon atas ini ya, itu sudah ada PVC-nya ya. Ini cukup menarik. Lalu dindingnya ini sudah comfort wall, jadi memberikan kesan industrial gitu ya. Rumah zaman sekarang ini sudah nggak ribet-ribet lagi teman-teman. Kenapa? Jadi untuk masuk ke dalam rumahnya nggak perlu lagi bawa kunci, nggak perlu lagi takut nanti misalkan lupa bawa kuncinya, karena rumah ini sudah pakai smart door lock ya. Jadi tinggal pakai fingerprint saja, atau password atau tap card ya. Tapi kartunya khusus untuk kartu tap masuk ke pintu. Jangan sampai kartu kredit atau kartu debit ditapkan di sini ya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Salah, ini pintunya. Oke, masuk ke dalam rumahnya, kita disambut sama satu ruangan. Ini bisa dipakai untuk ruang tamu ya. Cukup lega ukurannya ya. Teman-teman bisa lihat dari lantainya, ini ukurannya juga nggak biasa ya. Biasanya kalau granitel itu ukurannya kan 60x60 atau 80x80. Ini cukup tidak biasa, karena ini bisa dibilang 1 meter lebih, ini mungkin 150 kali kurang lebih 75 cm lah. Nah, di area ruang tamu ini ceilingnya cukup bagus, sudah tinggi ya, dengan permainan drop ceilingnya yang membuat area ruang tamu ini desainnya nggak biasa ya. Dengan permainan drop ceiling ini cukup manis. Lalu di lantai 1 ini teman-teman sudah disediakan satu kamar tidur
Ini bisa dipakai untuk kamar tidur orang tua atau kamar tidur tamu. Ini cukup bagus. Satu lagi permainan drop ceilingnya ya. Dan sudah dikasih instalasi untuk AC-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau mau pasang AC ngebor-ngebor lagi ya, jadi merusak konstruksi, nggak perlu. Jadi cukup langsung tinggal pasang aja. Oke. Sekarang di lantai 1, nah sudah ada satu kamar mandi. Ini yang cukup manis juga ya. Jadi bisa kepakai untuk kamar mandi tamu. Ini yang paling bikin saya jatuh cinta di area living room. Ini bisa tempatkan untuk living room ya. Dan di bawah tangga ini sudah disediakan stop kontak untuk TV. Atau kalau semisal TV nggak ditaruh di sini, mungkin di bawah tangga ini bisa dipakai untuk storage ya. Jadi TV-nya nanti bisa lebih ke depan lagi. Ini konsepnya open space ya. Jadi living room-nya ini sudah menyambung juga dengan dining room-nya yang sudah disediakan di sini. Ini untuk pantry-nya ya, untuk dapur keringnya. Jadi kalau misalkan ada acara keluarga, bisa memaksimalkan ruangan ini karena konsepnya sudah open space. Di belakang sini masih ada satu space lagi, sisa lahan ya. Di belakang sini cukup bila dikasih taman di sini atau kolam ikan, pecinta-pecinta ikan koi bisa gunakan space ini untuk kolam ikan. Dan yang bikin rumah ini kelihatan estetik adalah tembok dinding bagian belakang ini sudah didesain sedemikian cantik ya, dengan comfort wall dan permainan garis-garis ini. Sudah ada lampu sorotnya juga. Ini kalau malam terlihat sangat bagus. Oke, sekarang kita ke lantai yang keduanya. Oh, ada satu yang ketinggalan. Di sini ada satu pintu. Pintu ini menuju ke service area ya. Ada dapur kotor di sini yang cukup luas. Lalu di belakang sini sudah ada kamar tidur ART, kamar mandi ART, dan ada tangga akses untuk ke jemuran, ke area jemuran. Menariknya sudah ada skylightnya untuk penerangan. Jadi kalau masak nggak khawatir ya, lembab atau asap itu berdiam di area sini, tapi bisa naik ke atas. Ini adalah pintu yang menuju ke garasi tadi. Teman-teman bisa lihat akses keluar juga ya. Jadi kalau ada ART bisa keluar masuk lewat sini. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai yang kedua. Sebelum kita ke lantai kedua, saya mau kasih tahu ke teman-teman di area tangga ini. Teman-teman bisa lihat ya, bukaan jendela yang cukup besar. Ya, ini kaca mati ya, jadi nggak bisa dibuka. Kalau kaca hidup bisa dibuka. Takutnya nanti buat loncat ke sana enggak. Ini buat penerangan area tangganya, supaya meskipun pada siang hari nggak nyalakan lampu, tetap terlihat terang di area sini. Oke, di lantai yang kedua ini, di bagian tengahnya ini masih ada space. Ini bisa dipakai untuk ruang keluarga juga bisa sih. Dikasih sofa, satu sofa sini, lalu ada televisi di sini juga cukup bagus. Lantai kedua ini sudah ada 3 kamar tidur ya, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Saya mau spill satu-satu kamar tidurnya. Di kamar tidur anak yang pertama, saya rasa ini cukup ya ukurannya. Sudah ada bukaan jendelanya ini, tapi ini nanti mungkin bisa dikasih teralis gitu ya, biar lebih aman lagi. Ada skylightnya ya, untuk penerangannya cukup bagus. Oke, kita lanjut ke kamar tidur anak yang kedua. Oh salah, ini kamar tidur utama. Kamar tidur anak kedua yang di sini. Kamar tidur anak yang kedua ini juga cukup manis ya teman-teman. Ini lebih besar sih ukurannya dari kamar tidur anak yang pertama. Mungkin ini bisa diberikan untuk kamar anak pertama yang sudah besar.
mungkin butuh suatu space yang lebih besar juga. Seperti biasa, ada permanen drop ceilingnya di atas yang membuat kamar ini tidak polos-polos saja. Masih ada akses ke balkon. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi bisa dipakai untuk santai-santai di area sini. Mungkin bisa untuk melamun ya kalau saya. Enggak lah, jangan melamun. Jangan sering-sering melamun, nggak bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar utamanya. Kamar utamanya di lantai yang kedua ini cukup superior banget karena ukurannya menurut saya lebih besar. Dikasih satu master king ya, bed gitu masih cukup, dan masih ada walk-in closetnya di sini. Jadi bisa dikasih lemari-lemari untuk nyimpen baju atau koleksi juga bisa. Yang istimewa kamar utamanya ini sudah ada kamar mandi dalamnya yang ukurannya menurut saya ini jumbo ya, dan sudah lengkap banget. Kenapa sudah lengkap? Karena sudah ada klosetnya, sudah ada wastafelnya, dan sudah ada showernya di sini, dan masih ada dikasih pemanis-pemanis, yaitu seperti tempat penyimpanan sabun di sini ya. Lalu instalasi untuk water heaternya juga sudah diberikan, jadi nggak perlu lagi bongkar keramiknya untuk masang water heater karena sudah disediakan instalasinya. Dan ada bukaan jendela di sini untuk sirkulasi udara dan ventilasi cahayanya. Oke, tentunya di kamar utama ini pasti spesial dong. Spesialnya apa? Sudah ada balkonnya juga. Pintunya aja sama kacanya sama-sama besarnya, jadi jangan sampai bingung nanti keluarnya masuk ke lewat jendela. Keluar lewat jendela maksudnya. Oke, area balkonnya ini cukup luas ya. Ini terkoneksi juga dengan kamar anak tadi, jadi balkonnya ini bisa dipakai sharing untuk kedua kamar, yaitu kamar utama dan kamar tidur anaknya. Oke, mempunyai hunian yang spesial di lokasi yang spesial pula menjadi salah satu impian buat kita semua. Jangan salah pilih untuk memiliki sebuah hunian. Cari yang lokasinya strategis di kawasan yang elit, tapi harganya masih bisa dijangkau. Kenapa? Karena rumah ini meskipun ukurannya 10x18 dengan desain yang sedemikian cantik ini tadi, harganya hanya 4 eman teman-teman. Unitnya hanya satu aja, jangan sampai keduluan orang lain. Teman-teman kalau penasaran langsung kontak sama Dendi ya untuk lihat rumahnya, untuk janjian viewing. Oke, ingat properti, ingat Dendi.